Bab 240. Menamparkan Nikita. Desev, Nikita, jangan kurang ajar. Kata-kata Nikita membuat Devan kesal. Dia mencengkeram kerah baju Nikita dan menariknya. Melihat ini, semua penonton menatap dengan mata terbelalak. Sudah dimuali. Sudah dimulai. Devan akhirnya mau. Nikita. Sedangkan Adar, dia tercengang. Mengapa demikian? Kenapa dia tidak berhasil? Devan, kamu sudah lama mengejarku dan bahkan memberikan ginjal untukku. Kamu sudah memberi banyak padaku, tapi kamu bahkan tidak tahu seperti apa tubuhku. Apa kamu mau? Kalau aku laki-laki, aku pasti akan mengalahkan wanita yang menyakitiku itu ratusan kali. Devan, aku tahu kamu menyukai Tasya, tapi Tasya cuma seorang wanita tua, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Akhirnya ucapan Nikita berhasil membuat Devan marah. Plak. Devan langsung menamparkan wajah cantik Nikita. Melihat hal itu, penonton langsung terdiam. Apa ini? Bukankah seharusnya Devan mencium Nikita? Kenapa malah menamparkan Nikita? Tamparan Devan tidak ringan dan sudut mulut Nikita berdarah. Namun ada senyuman di wajah Nikita. Berkata, "Ya, Devan. Itu saja. Keluarkan dan rasa sakit di hatiku akan berkurang." Plak, plak, plak. Devan menamparkan Nikita beberapa kali. Sebenarnya, dia tidak ingin menamparkan Nikita kali ini. Meski perasaan itu menyenangkan. Tapi dia bukan orang tidak tahu aturan. Tapi Nikita justru yang terus mendorongnya. Jadi apa Devan salah? Apalagi setelah menamparkan Nikita beberapa kali, ganjalan di hati Devan mereda dalam sekejap. Para penonton semua tercengang. Kenapa berubah jadi seperti ini? Dasar hewan, kamu benar-benar memukul dewiku. Tapi itu terlihat sangat keren, aku sangat ingin naik dan mengalahkannya 2 kali. Dengan ini, bertahun-tahun, plak. Dengan satu pukulan terakhir, Devan menghempaskan Niki ke tanah. Melihat ini, mata Adar berbinar. Dia pikir Nikita menolaknya dan dia benar-benar putus asa. Tak disangka, pria yang disukai Nikita malah memukulnya. Asal dia membantu Nikita, mungkin Nikita akan berterima kasih padanya, lalu jatuh cinta padanya. Tuan muda Adar berlari dengan semangat. Lagi pula, tidak mungkin wanita manapun suka dipukuli. Apalagi di depan banyak orang. Nikita, kamu baik-baik saja. Adar berlari ke arah Nikita, ingin membantunya berdiri. Pergilah, aku tidak mau bantuanmu. Tegur Nikita langsung. Setelah memarahi Adar, Nikita berkata dengan sedih kepada Devan, "Devan, tolong aku." Adar merasa bingung. Apa-apaan ini? Saat ini, bukankah seharusnya Nikita membenci Devan setengah mati? Tanpa diduga, dia membiarkan Devan membantunya. "Bangunlah dirimu sendiri," ucap Devan acuh tak acuh. "Tidak. Aku ingin kamu membantuku," kata Nikita genit. "Aku tidak akan membantu," kata T saat mimpi ini. Kalau kamu tidak membantuku, aku tidak akan bangun." Nikita pura-pura berbaring di tanah. Terserah. Devan berbalik dan pergi. Bagaimanapun, amarahnya juga banyak menghilang karena beberapa tamparan barusan. "Devan, kalau kamu tidak membantuku, aku akan berbaring di sini saja," kata Nikita dengan marah. Devan pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah beberapa waktu, Devan tidak juga kembali. Baru saat itulah Nikita bangun, melihat sekeliling dan menyadari bahwa Devan sudah lama menghilang. "Devan, dasar bajingan," Nikita menghentakkan kakinya dengan marah. "Nikita, katakan saja, aku akan segera memanggil seseorang dan menyingkirkan bajingan itu." Adar masih mau berjuang menyenangkan sang dewi.
Baiklah, pergilah. Kalau kamu bisa menyingkirkannya, aku mau bersamamu. Nikita mendengus dingin. Setelah mendengarkan perkataan Nikita, tiba-tiba Adar merasa langit sudah cerah dan hujan sudah berhenti. Dia menjadi bersemangat. Untuk orang seperti dia, bukankah mudah untuk menyingkirkan orang? Segera, Tuan Muda Adar mengeluarkan ponselnya dan menggunakan koneksinya untuk menyingkirkan Devan. Dewi yang tidak bisa dia kejar, berlutut dan menjilat seorang pria. Untungnya pria itu tidak menggubrisnya. Sebuah plus. Itu tidak masuk akal. Devan harus disemen dan ditenggelamkan ke dalam sungai Doujin. Kak Adar, katakan padaku, siapa nama orang yang ingin kamu bunuh? Sepertinya dia dipanggil Devan. Kak Adar, sinyalku tidak terlalu bagus. Aku akan menghubungiku kalau sinyalku sudah bagus. Setelah selesai berbicara, pihak lain menutup telepon dengan nyaman. Adar tampak bingung. Apa yang terjadi padanya? Dia memintanya untuk membunuh seseorang dan malah bersikap konyol. Bukankah dia mengaku sebagai kaisar bawah tanah Izulde? Kak Beren, bukankah sinyal kita cukup bagus? Izulde, di klub kelas atas, seseorang menatap bosnya dengan bingung. Apakah kamu tidak mendengar siapa yang ingin dia bunuh? Devan, saudara Kiang mengumpat dengan kejam. Apa? Devan yang menculik mantan menteri negara, Tommy. Adik laki-laki itu menelan ludah. Dia atau bukan, selama nama belakangnya Amor, jangan main-main dengannya. Candaan. Adar kaya. Tapi bisakah dia mendapatkan uang Tommy? Bahkan rumah Tommy digeledah. Dia tidak ingin pengadilan kematian. Devan kembali ke mansion Sauron bersama Becca. Segala sesuatu tentang mansion Sauron tetap sama. Dua bidadari cantik sedang berpatroli rutin. Karena mereka bisa terbang, siapapun yang ingin merencanakan kejahatan terhadap mansion Sauron akan ditemukan oleh mereka. Ini, apa ini rumahmu? Ini pertama kalinya Becca datang ke mansion Sauron dan dia tertegun saat melihat bangunan mansion Sauron. Sekilas dia tahu bahwa semua bangunan ini terbuat dari bahan mahal. Ini luar biasa. Tuan Muda Amor, Anda kembali. Bitinia yang mengenakan pakaian tradisional datang dan membungkuk dengan hormat kepada Devan. Dia, Becca menatap Bitinia. Pelayanku, jawab Devan. Becca mengerucutkan bibirnya. Dia bukan orang bodoh, sungguh seorang pelayan. Apa pelayan pribadinya? Cantik sekali dan tampan sekali. Lagi pula, bagaimana bisa pelayan memakai pakaian tradisional? Dia merasa tidak nyaman pada pandangan pertama. Di hati Becca, Devan itu milik Tasya. Melihat kepala pelayan Devan sangat cantik, dia tentu saja akan merasa kesal. Apa semuanya baik-baik saja di rumah? Semuanya baik-baik saja. Bitinia mengangguk patuh. Kalau cuma melihat penampilannya, orang tidakkah akan menyangka bahwa dia adalah Asmodes, gangster terkenal dan pembunuh. Devan, kemarilah. Saat ini, Yuri datang tiba-tiba, melihat Devan dan berkata pada Devan. Siapa ini? Mata Becca semakin waspada. Oh, dia pelayan mansion Sauron. Jawab Devan. Sudut mulut Becca berkedut, seolah berkata, lihat aku, apa aku terlihat seperti orang bodoh? Bersambung. Bab 241. Balas dendam Caleb. Beraninya seorang hamba memanggil tuannya dengan namanya. Devan juga cukup bingung, bukankah Yuri memanggilnya tuan, setidaknya Tuan Muda Amor, kenapa dia memanggil namanya? Devan, kamu kembali. Saat ini, sosok cantik lainnya berlari dan langsung memeluk Devan. Siapa ini? Becca merasa seperti akan pingsan. Aku istrinya, kamu siapa?
Sosok cantik itu berkata ketika dia melihat Beka, dengan sedikit rasa tidak suka di matanya yang besar. Beka panik. Tapi Devan memukul keras sosok cantik itu. Dia berkata dengan marah, "Armini, apakah kamu gila?" "Dia adikku," kata Devan kepada Beka. "Kak, kamu culik rubah kecil ini dari mana?" Armini menatap Beka. Meski Beka berpakaian seperti perwira militer, wajahnya cantik dan badannya bagus. Mendengar gadis itu memanggil Devan, "Kak," Beka sedikit mengendurkan kewaspadaannya. Namun, saat ini, dua sosok putih mendarat di depan Devan. Ternyata itu adalah dua wanita bersayap. "Hormat pada Tuan. Mereka adalah dua bidadari cantik." "Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu." Devan mengangguk kepada kedua malaikat cantik itu. Kedua malaikat itu pergi berpatroli. Melihat itu, Beka bersumpah pada dirinya sendiri akan menjaga Devan dengan baik demi istrinya. Pria ini punya terlalu banyak wanita cantik di keluarganya. "Law Center, mau apa kamu?" Devan menatap Yuri. "Aku perlu bicara denganmu sendirian." Yuri melirik Beka dan berkata, "Tidak apa-apa, dia bersamaku. Kamu bisa bilang," kata Devan dengan santai. "Aku mau bersaing denganmu," kata Yuri. "Oh, begitu, ayo," kata Devan. Desir. Tanpa basa-basi, pedang raksasa muncul di tangan Yuri dan langsung meluncurkan kekuatan ke arah Devan. Sial. Dalam sekejap, Yuri muncul di belakang Devan. Bakat ilmu pedang gadis ini sangat tinggi. Tak lama kemudian, skill Lawless Sword Teknik 13 meningkat pesat. Kekuatan ini, jika digunakan oleh orang kuat dengan level yang sama, akan membunuhnya dalam sekejap. Desir. Duri pemecah gunung. Yuri segera menggunakan 3 teknik pertama dari teknik 13 pedang Lawless. Sayangnya, dia bahkan tidak menyentuh baju Devan. Bahkan setelah menggunakan 3 teknik pedang, Yuri sedikit terengah-engah. Dia menatap Devan sambil berkata, "Pak, mohon serius." Dia tahu bahwa barusan Devan sama sekali tidak serius melawannya. "Serius?" tanya Devan. "Lawan aku sekuat tenaga." Setelah Yuri selesai berbicara, dia menggunakan bentuk keempat dari teknik pedang Lawless. Tebas Raja. Saat melawan Kiboy Bohlin sebelumnya, Yuri menggunakan sayatan raja dengan setengah hati. Tapi sekarang, dia melakukan semuanya sekuat tenaga. Entah itu kecepatan atau kekuatan melepaskan kekuatannya, semuanya meningkat pesat. Pedang cahaya besar muncul, seolah membagi segala sesuatu di dunia ini menjadi dua. Namun, pedang cahaya yang mencengangkan itu terjepit di antara dua jari Devan. Melihat ini, ekspresi ketidakberdayaan muncul di mata indah Yuri. Perbedaan kekuatan ini terlalu besar. Devan juga sepertinya merasa bahwa dia sudah melukai kepercayaan diri Yuri dan segera berkata, "Law Center, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Kamu punya bakat yang sangat tinggi dalam ilmu pedang dan kamu juga sudah berlatih teknik Twinny. Kalau kamu berlatih keras, kamu bisa mencapai kesuksesan di masa depan." Setelah mendengar kata-kata Devan, secercah harapan muncul di mata Yuri. Dia kemudian berkata, "Lalu berapa lama aku harus berlatih sebelum aku bisa mencapai tingkatmu, Tuan?" Devan berpikir sejenak dan berkata, 10.000 cukup. 10.000 hari. 10.000 hari hampir 30 tahun. Meski ini masih angka yang menakutkan, setidaknya masih ada harapan. Namun, Devan melanjutkan, "Maksudku 10.000 tahun." Yuri menjadi sedih. 10.000 tahun. Dia sudah jadi fosil. Devan sadar bahwa dia sepertinya memukul Yuri sedikit terlalu keras. Dia terbatuk dan berkata, "Aku bercanda, nyatanya,
kamu mungkin tidak bisa menyusulku dalam 10.000 tahun. Yuri, ada apa? Law Center, kenapa kamu mau mengejarku? Kamu tidak harus mengejarku, aku akan menghajar siapapun yang kamu mau. Devan menepuk bahu Yuri. Yuri menatap Devan dengan mata yang indah dan berkata, untuk waktu yang lama, orang yang ingin aku kalahkan tidak akan bisa kamu kalahkan, Tuan. Tidak mungkin. Ayo, beritahu aku siapa namanya. Devan langsung menyatakan ketidakpuasannya. Namun, Yuri mengabaikannya dan pergi. Dasar gadis aneh. Devan menggaruk kepalanya, sedikit bingung. Yuri kembali ke kamarnya. Dia bicara pada dirinya sendiri, kamu tahu, aku ingin membunuhnya, tapi tidak mungkin dalam hidup ini. Setelah beberapa saat, sesosok keluar dari bayang-bayang. Itu adalah perwira militer Yuri, Caleb. Dengan upaya penuh dari keluarga Bohlin, Caleb akhirnya terselamatkan. Menyerahlah, tidak ada yang bisa membunuhnya. Yuri mendesah panjang. Caleb mengepalkan tangannya dengan erat. Sialan, setelah membunuh adik Dewa Perang masih menjadikannya seorang pelayan. Aku harus membantu Dewa Perang dan membunuhnya, pikir Caleb dalam hatinya. Dia bisa merasakan betapa bersalahnya Yuri. Devan jelas musuhnya, tapi dia masih harus memaksakan senyum di depan Devan. Bahkan, melayani dia. Dewa Perang sangat baik padaku, aku pasti tidak akan membiarkan bajingan ini terus menduduki Dewa Perang. Mata Caleb menyusut, seolah-olah dia sudah membuat keputusan. Yuri tidak menyadari perubahan ekspresi Caleb. Karena dia tidak akan pernah berpikir bahwa Caleb akannya ide untuk membunuh Devan, lagi pula, kekuatan keduanya punya sama sekali tidak berada dalam dimensi yang sama. Pelayan Luna diminta untuk membersihkan kamar BK, sementara Devan ke kamar mandi untuk mandi. Bitinia sudah menunggu di luar pintu. Dia mengikuti Devan ke kamar mandi. Namun, saat ini BK tiba-tiba muncul. Dia mengikutinya. BK, apa yang kamu lakukan? Devan menatap BK dengan curiga. Aku akan melakukan apa yang kamu lakukan. BK sudah memutuskan bahwa dia tidak akan pernah memberi Devan dan wanita lain di mansion Sauron kesempatan untuk berduaan. Aku mau mandi, kamu mau ikut. Tentu saja Devan tahu apa yang dipikirkan BK dan berpikir. Aku, tentu saja tidak. Kalian berdua tidak boleh ditinggal berduaan. BK menunjuk ke arah Bitinia. Kenapa tidak? Bitinia terkekeh. Lagi pula aku tidak bisa, kata BK. Jika kamu tidak keluar, aku akan melepas bajuku, ucap Devan hendak melepaskan ikatan ikat pinggangnya. Melihat pemandangan itu, BK langsung menutup matanya dan kabur. Devan menggelengkan kepalanya geli. 2 menit kemudian, dia memasuki kolam dan air hangat membuatnya merasa sangat nyaman. Bitinia menutup pintu dan mundur. Kenapa kamu keluar? Bukankah kamu mandi dengan pria itu? Tanya BK curiga melihat Bitinia keluar begitu cepat. Kapan aku bilang aku akan mandi dengan Tuan Muda Amor? Bitinia tersenyum tipis, mengambil pakaian kotor Devan dan pergi. Baru saat itulah BK menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Kamu masih punya hati nurani. BK pergi dengan puas. Namun, tidak lama setelah BK pergi, sesosok licik tiba-tiba membuka pintu kamar mandi dan masuk. Bersambung.